Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SMH dan Bapak Moh Imam Gustomi SMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ricardo Cornelius dengan NIM 8111422307. Saya dari Rombel 6. Untuk kelasnya itu di hari Rabu pukul 9 pagi. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi mengenai putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penetapan yang berisi pengabulan atau penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Putusan petun ini memiliki sifat erga omnes, yang artinya putusan tersebut mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa. Adapun jenis putusan itu yang pertama ada berdasarkan prosesnya. Berdasarkan proses ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada putusan yang bukan akhir atau biasa disebut dengan putusan sela. Putusan sela merupakan putusan sementara yang dikeluarkan ketika proses persidangan berjalan sebelum keluarnya putusan akhir. Putusan hakim ini tidak bersifat final apabila putusan itu dikeluarkan sebelum suatu perselisihan dalam tun dipertimbangkan secara tuntas. Yang kedua itu ada putusan akhir. Jadi putusan akhir ini apabila seseorang atau seorang hakim mengeluarkan putusan setelah meninjau suatu sengketa administratif nasional, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan akhir karena tingkat peninjauan tersebut telah selesai. Dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 itu menjelaskan ada beberapa jenis putusan, yaitu ada yang gugat. Yang pertama itu ada gugatan ditolak. Keputusan ditolak adalah keputusan yang menyatakan bahwa keputusan yang menjadi dasar pertindakan pemerintah tersebut tidak berlaku dan tidak sah. Adapun gugatan yang kedua itu ada gugatan tidak diterima. Jika suatu gugatan ditolak, hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan informasi yang diberikan oleh penggugat dengan standar yang tercantum dalam putusan. Yang ketiga itu ada gugatan dikabulkan. Apabila gugatan dikabulkan, hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menyetujui bahwa keputusan administratif yang dikeluarkan oleh negara atau keputusan tata usaha negara telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat dikeluarkan. Gugatan gugur. Yang keempatnya ada gugatan gugur. Gugatan gugur adalah salah satu bentuk putusan yang dibuat oleh pengadilan jika pihak atau kuasanya tidak hadir di persidangan. Adapun yang kedua itu ada yang namanya berdasarkan sifatnya. Putusan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada putusan bersifat pembebanan, adalah keputusan yang mengharuskan tergugat agar melaksanakan kewajiban tertentu. Yang kedua itu ada putusan pernyataan, adalah putusan yang hanya melakukan penetapan atau mengesahkan status hukum tertentu tanpa memerintahkan tindakan. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, ada putusan yang bersifat penciptaan, adalah putusan yang menghapus keadaan hukum yang ada atau membentuk keadaan hukum yang baru. Adapun saya ingin menjelaskan terkait isi putusan. Isi putusan berdasarkan pasal 109 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986 tentang PT-UN. Yang pertama itu ada kepala putusan. Yang kedua itu ada nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Nama jabatan yang saya maksud di sini. Yang ketiga itu ada ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang keempat itu ada pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang kelima itu ada alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam itu ada amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Adapun yang terakhir, saya ingin menjelaskan sistematika putusan, di mana di dalamnya itu pertama itu terdapat pembukaan, yang kedua terdapat tentang duduknya perkara, yang ketiga tentang pertimbangan hukumnya, yang keempat itu ada kesimpulan, yang kelima ada diktum atau amar, dan yang terakhir itu ada penutup. Jadi itu beberapa materi tentang putusan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.